Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, kali ini kita akan bahas guys ya. Jadi ada itu statement saya baca. Jadi katanya gini. Jadi statement ini saya takutkan nanti kalau ada yang baca ya, terutama para wanita. Itu kan wanita itu kan bawaannya suka baper guys, suka bawa perasaan itu kan. Karena laki-laki itu biasanya lebih mementingkan logika, lebih mengedepankan logika. Jadi wanita-wanita ini kita takutkan nanti karena mereka tuh adalah mementingkan perasaan, nggak salah sih. Maksudnya tuh maksudnya kalau kita lebih mementingkan perasaan itu takutnya kalau kita tidak memakai logika yang juga sama setara, kita takutnya nanti jadi salah gitu guys dalam menilai sesuatu. Nah, makanya kita perlu buat video-video kayak gini menurut saya, hemat saya ya, untuk mengedepankan bahwa nggak salah pakai perasaan, tapi juga jangan karena perasaan tok gitu kan. Lalu Anda tidak pakai logika Anda tuh Anda buang jauh-jauh, itu kita perlu perlu perbaiki guys. Karena ini bisa menjadikan kesalahpahaman, kesalahan informasi, kesalahan komunikasi gitu kan. Karena Anda sebenarnya menilai sesuatu itu tidak pada itu, yang penilaian itu tidak benar gitu loh guys. Nah, jadi contoh gini, ada statement yang mengatakan bahwa kalau pria itu tidak perhatian atau cuek pada pasangannya ya, pasangannya entah istri entah pacar, pokoknya pasangannya lah ya, itu pria itu berarti kalau cuek dia bahkan sehari 2 hari sebulan setahun itu kan bertahun-tahun. Nah, jadi cuek itu dinilai sebagai tidak ada rasa sayang gitu guys. Nah, ini perlu kita koreksi ya. Jadi ini kalau wanita tuh kadang-kadang dia melihat statement kayak gini, kadang mereka bawa perasaan tuh setuju gitu. Nah, padahal gini, saya terangkan ya, ini nggak berlaku pada semua kasus ya. Ini gini, memang ada cowok-cowok tuh kalau dia udah nggak sayang lagi itu ya, udah nggak sayang, nggak cinta lagi, dia tuh bakal cuek ya. Ada benarnya juga gitu, tapi salah kaprah kalau ditempatkan untuk semua pria, karena harus tengok juga situasi kondisi kan. Jadi kalau ada pria yang cuek itu memang benar, kadang berarti dia juga kadang dia nggak sayang, udah nggak sayang, nggak cinta lagi. Jadi kenapa dia cuek? Tentu karena dia pikir udah nggak ada rasa lagi, untuk apa lagi saya kontak atau ya ibaratnya memperhatikan wanita ini untuk apa gitu ya kan, untuk apa lagi, karena sudah tidak ada lagi cinta dan sayang gitu kan. Mungkin dia sudah beralih ke yang lain gitu, bisa jadi. Meskipun juga wanita harus melihat juga, misalnya oh jangan-jangan dia hanya malu ngomong, atau ya dia mungkin dia masih memperhatikan status Anda, misalnya buat status masih dibaca-baca, dia masih diperhatikan dia gitu. Dia tuh seperti memantau dari jauh gitu guys. Bisa jadi kan. Jadi makanya wanita tuh nggak bisa langsung menjudge, itu nggak bisa ya. Eh, jadi eh, jadi berarti kan kalau dia masih masih melihat dari jauh, mungkin masih memperhatikan dari jauh, tapi tidak kelihatan di depan wanita itu karena dia memang dari jarak jauh gitu kan, hanya melihat status bertanya kondisi seorang wanita ini kepada yang di sekitarnya tanpa diketahui wanita tersebut gitu kan. Jadi ini makanya harus objektif dalam melihat gitu. Nah, ada juga guys ya, jadi gini, ini kasus unik ya, kasus yang ya saya rasa tidak jadi pada semua orang gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi gini, ada beberapa pria ya, seberapa pria tuh yang termasuk saya gitu. Dia itu gini guys, dia tuh punya challenge pada dirinya. Dia men-challenge dirinya, dia tuh ingin sukses dengan cara dia. Jadi dia tuh pengen sukses, pengen punya masa depan sesuai dengan cara dia. Kenapa? Karena cara dia itu adalah cara yang dia tuh anggap itu bisa digapai dengan mudah, bukan dengan mudah juga, dengan ya kemungkinan berhasilnya tuh menurut dia tuh oke lah gitu guys. Dan dia tuh takut gagal, maka dia ambil jalan yang dia tuh kira-kira kalau peluang gagal ini kecil dan tidak merusak. Berarti tidak, kalau gagal pun ya dia tidak kehilangan terlalu banyak gitu. Misalnya kayak saya pribadi, misalnya saya takut, misalnya karena saya tidak punya pengalaman berdagang gitu kan, tidak punya pengalaman jualan, maka saya tuh tidak berani ngambil risiko. Karena kalau kita jualan, produk kita itu tidak laku, apalagi kalau kita ambil sistem beli putus ya, nggak laku tuh kan tentu barang kita akan menumpuk, akan ngendap di situ guys. Sebenarnya tuh
malah takut nanti malah 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 apa malah modal kita habis itu takutnya gitu kan. Nah, ada pria-pria yang tidak mau ambil risiko seperti itu, dia tuh hanya bekerja berdasarkan kemampuan dia dan intuisi dia. Apa yang kira-kira dia mampu kerjakan, apa yang kira-kira bisa membuat masa depannya itu cerah dengan caranya sendiri. Nah, itu poinnya. Ya ada pria-pria begini, jadi mereka itu ya kalau perlu sampai 24 jam pun harus 24 jam kerja pun silakan nggak apa-apa. Yang penting dia tahu ini jalan yang menurut dia tuh bisa mengantarkannya menuju kepada impian-impian masa depannya. Nah, jadi nah ketika itu terjadi kadang-kadang wanita ini ada wanita tuh yang suka misalnya nggak sabaran atau suka dia tuh melihat gemes mungkin dia aduh ini kok kayaknya karena kan wanita sama pria ini beda guys pola pikirnya. Tiap orang juga beda misalnya bagi kita ini mudah bagi dia ini susah bagi dia itu mudah bagi dia itu susah gitu kan jadi dia melihat mungkin aduh ini kok pria ini kok mengerjakan ini gitu kan jadi dia pun nggak paham gitu apa sih ini kerjaan pria ini jadi dan dia lihat mungkin setelah bertahun-tahun belum sukses gitu kan belum ada apa nampak ujungnya gitu karena kan nggak semua yang dikerjakan tuh harus sukses apa guys harus karena semua usaha itu kan hasil itu kan tidak bukan kita tentukan tapi Tuhan yang tentukan itu kan kita hanya bisa berusaha. Nah jadi wanita mungkin melihat nggak sabar kan aduh ini yang dikerjakan apa pria ini nggak sukses-sukses gitu kan lalu dia nggak sabaran dia menunggu mungkin nggak sabaran gitu kan lalu dia mencoba intervensi dengan agak sedikit memaksa ya kamu kamu harus kerjakan ini kamu harus berubah kamu jangan lagi usaha itu kamu harus kerjakan ini kalau kamu bahkan sampai mengancam bahkan kan kalau kamu tidak mau mengerjakan ini gak mau berubah kamu akan saya tinggalkan gitu. Nah itu kadang-kadang wanita seperti itu karena gak sabaran kan nah karena wanita itu memang lebih ke perasaan. Nah laki-laki itu dia logikanya lebih ke depan dia lihat gini oh wanita ini misalnya ngasih saran begitu. Nah, memang mungkin sarannya bagus gitu, tapi yang tidak dipahami oleh para wanita misalnya ya, pria itu kadang-kadang dia tuh bukan kadang-kadang ya, pria itu dia nggak semua itu dia mampu kerjain guys. Ada hal-hal yang dia tidak mampu atau dia takut untuk melangkah ke situ. Misalnya kayak saya tuh takut sekali memulai untuk berdagang guys, karena saya tuh tidak punya pengalaman di situ dan saya tuh nggak punya keberanian. Nah, saya tuh butuh semacam bimbingan, butuh semacam partner gitu. Saya tuh nggak mau susah untuk melangkah sendiri gitu. Saya butuh teman untuk penyemangat untuk apa ya untuk menjadi pendamping saya untuk saya tuh bisa mengerjakan itu berdua bersama-sama sehingga ketakutan saya tuh apa namanya ya kayak parno saya itu berkurang bahkan hilang. Kenapa? Karena ketika saya nanti ada keraguan itu ada yang menguatkan gitu. Misalnya kayak yuk kita misalnya kita mau berangkat ke suatu tempat saya nggak berani ke situ misalnya gitu kan saya berpikir nanti aduh kenapa ke situ bagus kesini aja gitu kan. Nah jadi kalau ada orang mau ngajak saya misalnya atau kita gitu kan kita ke tempat yang kita tuh merasa itu susah untuk dicapai bukan cara kita itu kan kita nggak paham di situ jadi kita takut untuk melangkah itu yang ngajak tuh harus bimbing kita karena kita posisinya adalah kita tuh dia tuh atau mungkin kalau sama-sama takut ya sama-sama lah gitu ayo kalau kamu takut ke sana kita melangkah sama-sama gitu aku juga takut loh tapi lebih baik kita berdua gitu dibandingkan kamu sendiri. Nah karena kalau sendiri aja berat ya kan berdua aja berat gitu apalagi kalau sendiri. Nah makanya mungkin dari dia berpikir kan oke lah ini ada teman nih meskipun dia juga takut gitu kan. Nah kalau tidak ya ngapain tentu dia akan memilih jalan dia aku lebih mudah kesini kok aku berani menjalaninya dan aku sudah jalankan gitu misalnya aku mau ke Aceh misalnya dan aku tahu jalannya tapi kan sampai ke Aceh itu kan bukan urusan kita itu takdir jadi bisa aja tengah jalan kecelakaan misalnya gitu kan. Nah itu semuanya yang penting kita udah usaha nih udah cari kendaraan udah jalan kaki udah naik sepeda pokoknya semua cara kita tempuh untuk sampai ke Aceh misalnya tapi kita nggak berani melangkah ke Papua misalnya kan dari Jakarta mau ke Papua kita nggak berani melangkah tapi ke Aceh kita berani. Nah kita sudah jalan ke situ udah jalan ini tiba-tiba ada ngajak kita ayo kita ke Papua misalnya ini analogi ya guys ya benar paham ya. Nah orang yang ngajak itu ya wanita yang ngajak itu harusnya dia tuh ketika dia melihat bahwa pasangannya ini kok usahanya nggak sukses ini gitu kan dia mengajak tuh dia tuh harusnya ngerti psikologis pasangannya kalau pasangannya itu nggak berani atau ya keberaniannya kurang bukan cuma butuh ajakan bukan nggak cukup sekedar ajakan tapi juga semacam ya ayo kita sama-sama ke sana gitu ayo kita sama-sama ke Papua
Jadi dia tuh menawarkan bantuan meskipun yang ditawarin nggak minta gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang misalnya diam dia nggak minta. Dia mau tapi ayo dong sama-sama gitu loh. Bantu, bantu gitu. Karena nggak mudah untuk mengerjakan sesuatu yang dia tuh takut untuk melakukannya, sementara dia sudah melakukan sesuatu yang dia sudah melangkah ke sana gitu guys. Cuma belum sukses saja gitu kan. Nah, jadi ketika wanita nih misalnya dia nuntut terus tuh, ya kayak sampai tadi mengancam kan, kalau nanti ditinggalkan ya. Pria ini kadang-kadang dia tuh apa guys? Jadi dia tuh betul-betul ada semacam dilema yang mana dia makin tertantang ya untuk membuktikan gitu. Yes, jadi dia tuh ada pria-pria tuh nggak mau diremehkan. Jadi dia paling males misalnya kalau wanita tuh meremehkan apa yang dikerjakan dia itu ya, yang sedang dikerjakan tuh diremehkan wanita tuh dia paling pantang gitu. Dia malah tertantang untuk membuktikan. Ya, daripada dia berpikir daripada saya ikut ajakan kamu ke Papua, tapi kamu cuma sekedar ngajak, tapi nggak mau bantu, nggak mau menemani gitu kan, nggak mau menjalin bersama-sama, ayo kita Papua bersama-sama gitu kan, nggak mau, hanya sekedar mengajak saja, memberitahu, mending saya ke Aceh, yang saya itu sudah tahu jalannya, ya, saya itu udah melangkah bahkan saya udah melangkah misalnya udah sampai Lampung misalnya kan, di Jakarta ke Aceh kan Lampung dulu guys, Lampung nanti ke Sumatera Selatan, Jambi dan sampai ke atas gitu ke Aceh kan. Jadi saya udah melangkah ini udah melangkah nih, udah super 10 jalan misalnya kayak itu kan. Sementara kamu baru cuma ngajak gitu kan. Nah saya berani di sini gitu. Jadi dia tuh membuat dia tuh merasa tertantang dan membuat fokusnya tuh makin ke situ. Dia makin fokus ini gimana caranya supaya saya sampai Aceh gitu loh. Gimana cara saya supaya sampai Aceh? Karena dia kan ditantang ini. Dikatakan bahwa oh kamu tidak akan sampai ke Aceh, kamu gagal, udah berapa tahun kamu coba mencapai Aceh nggak sampai kan. Nah dia makin di challenge itu dia udahlah dia men-challenge dirinya sendiri gitu kan, aku harus sampai Aceh ya kan, maka dia tuh buktikan dengan pergerakannya, dia misalnya bekerja tiap hari, melakukan aktivitas tiap hari untuk sampai ke Aceh misal gitu kan, ini analogi aja guys ya. Sementara wanitanya terus nuntut ini, udah kamu ke Papua aja gitu kan, ngerjakan ini aja, jangan usah kerjakan itu gitu. Nah pria ini dia merasa dia awalnya tertantang karena menantang dirinya, aku harus berhasil sampai ke Aceh dengan caraku, ditambah lagi desakan dari wanita. Kalau kamu nggak mau ke Papua, ya, padahal dia cuma ngajak, nggak mau menemani, nggak mau bersama-sama ke Papua, walaupun sama-sama nggak berani itu kan. Nah, jadi meskipun masuk akal mungkin Papua tuh ya lebih mungkin dicapai, tapi kalau nama nggak ada keberanian, nggak ada pengalaman kan mudah bagi dia, susah bagi kita gitu udah. Jadi pria ini makin dia tuh akan berfokus ke situ, makin dia berfokus dia tuh harus sampai ke Aceh ya gimana pun caranya, dalam artian caranya tuh ya mungkin ya akan lebih keras lagi bekerjanya gitu kan, akan lebih keras lagi usahanya untuk sampai ke Aceh gitu, untuk membuktikan pada wanita bahwa wanita ini salah ya, bahwa enggak semuanya itu harus pergi ke Papua, jadi ke Aceh itu nggak salah gitu, yang penting sama-sama berhasil gitu guys, cuman jalannya berbeda. Nah itu jadi pria ini akan semakin fokus kepada usahanya sehingga dia kadang-kadang dia lupa kepada wanita ini, pada pasangannya lupa dia. Kenapa? Karena bagi pria ini kan fokus kan, ini kan ngomong tentang time is money ya, waktu adalah uang. Jadi betul-betul waktu itu sangat berharga. Jadi di Jepang itu kalau dilihat ya, waktu itu orang kerja dari pagi sampai malam itu betul-betul mereka tuh efisien. Jadi waktu istirahat pun nggak panjang guys. Istirahat pun kadang makan sambil istirahat gitu kan. Jadi beda sama orang kita misalnya yang kita istirahatnya ada 1 jam segala macam gitu kan. Jadi orang Jepang tuh betul-betul memastikan waktunya efisien. Nah sedangkan kita begitu saja kadang-kadang kerja impian kita belum nggak tercapai, apalagi kalau kita waktu kita main-mainkan, maka kadang dia tuh fokus itu, dia nggak mau waktunya terbuang, dia tuh fokus itu sehingga dia lupa, dia udah semakin dalam ke situ, dia lupa kalau dia tuh punya pasangan, lupa dia guys. Nah jadi makanya dia tuh kadang saking asiknya dia mengerjakan aktivitasnya untuk gimana caranya supaya Aceh gitu kan, dia lupa kepada pasangannya, lupa kepada hal lain, bahkan lupa makan, lupa mandi, coba bayangkan, atau lupa apapun itulah. Yang penting karena tujuannya, goalnya ini, karena ini adalah challenge dirinya ditambah challenge dari pasangannya. Kalau ini kamu gagal ini, makanya makin buktikan aku tidak akan gagal gitu, aku akan berhasil ini gitu kan. Nah, jadi dan
Dan kalaupun dia nanti apa namanya konteks sama pasangannya, nanti paling yang dibilang itu aja. Kamu ngapain sih kamu begitu? Di pasangan ini apa ya? Selalu membuat dia tiap-tiap komunikasi, ketika mencoba komunikasi itu ya, tiap ada waktu kesempatan komunikasi itu pasangannya selalu itu guys, seakan-akan apa ya? Seakan-akan tidak apa ya, tidak menghargai usahanya sang pria ini gitu. Dia sedang mengerjakan suatu proyek, suatu suatu apapun itu ya, meski untuk masa depannya, meskipun belum berhasil, tapi wanita ini terus saja nyinyir gitu, mematahkan semangat lah ibaratnya gitu kan. Udah kamu melakukan itu tidak ada gunanya, sia-sia gitu kan. Padahal kita tahu rezeki apa tuh semuanya tuh di tangan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, kecuali pasangannya yang tidak berusaha sama sekali. Nah, jadi pria ini seperti itu guys. Saking dia ini ini cerita pengalaman saya pribadi ya. Jadi ini penting ya. Jadi wanita itu ya bagus sih, boleh sih dia pakai perasaan, tapi tolong jangan lupakan logika karena itu berbahaya. Itu akan menciptakan miskomunikasi, akan menciptakan salah penilaian pada pasangan, sehingga nanti dia menilai pasangan itu tadi. Oh, pasanganku udah cuek ini sampai berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun, udah nggak sayang lagi. Enggak begitu juga pola pikirnya gitu loh. Nggak semuanya, memang ada yang begitu, tapi nggak semuanya. Makanya lihat dulu situasi kondisinya. Jadi Anda tuh melakukan apa terhadap pasangan Anda. Jadi pasangan Anda tuh kadang-kadang bertindak itu sesuai dengan apa yang Anda pengaruhi ke dia gitu. Kalau Anda misalnya gini, dia punya pasangannya pengen ke Aceh nih. Kan dia suksesnya di Aceh misalnya gitu kan, dia lagi kerja sesuatu. Nah, jadi Anda tuh harusnya sabar menunggu, backup dia harusnya. Tanyakan apa yang perlu dibantu gitu harusnya kan. Kasih semangat, ayo kamu bisa gitu kan. Bukan dengan mengatakan, oh kamu yang lakukan kamu ini tidak ada gunanya, sia-sia gitu. Lalu Anda coba dia ajak ke tempat lain, ke Papua misalnya, melakukan usaha lain. Kamu usaha ini aja, tapi dia juga nggak mau bantu. Nggak ada dia tuh bujuk rayu, atau dia tuh ayo sama-sama kita bareng yuk. Aku juga takut sebenarnya nih, sama-sama takut kita, tapi kan mending kita berdua lagi, mending kita sendiri dibandingkan kamu sendiri. Nah, aku kesini nih, aku sedikit banyak tahu jalannya ke Papua ini. Nah, ke Aceh aku nggak tahu sama sekali. Nah, mending kita ke Papua aja yuk, karena aku sedikit tahu caranya. Kamu akan kuajari juga nih jalan ke Papua misalnya. Yuk kita bareng. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Nah, jadi intinya ya yang mau saya sampaikan adalah para wanita nih, buat para wanita ya, jangan terlalu baper ya, sehingga Anda tuh tidak memakai logika Anda. Logika harus tetap dipakai, karena kalau tidak berbahaya gitu. Perasaan itu akan menghancurkan kita kalau tidak dari perasaan tuh guys ya, semacam kayak Anda tuh bawa mobil kencang, tapi tidak ada kemudinya. Nah, kemudinya itu logika. Jadi kalau Anda mau sampai tujuan, Anda pakai perasaan harus gitu. Karena Anda kalau tidak pakai perasaan, Anda adalah manusia yang nggak punya perasaan. Jadi Anda tuh semacam kayak batu, kayak nggak punya hati gitu. Nah, perlu pakai perasaan, tapi jangan lupa ada logika juga. Jadi kayak ibarat mobil yang berjalan kencang harus ada kemudinya. Nggak bisa mobil itu aja berjalan kencang aja gitu, tidak akan sampai tujuan. Nah, sama dengan perasaan dengan logika. Perasaan itu seperti logika kayak mobil yang berjalan kencang, tapi logika setirnya. Jangan Anda tuh baper di mana-mana, tapi tidak pakai logika ya, Anda akan nabrak di mana-mana gitu. Meskipun Anda mungkin kencang mungkin nih, karena lebih gampang move on, lebih gampang lebih gampang untuk ya move on lah kayak gitu kan. Lupakan sesuatu, bergerak maju. Tapi kalau Anda tuh bergeraknya nabrak gitu, Anda melakukan kesalahan yang mana Anda tuh salah dalam menilai pasangan akhirnya gitu kan. Padahal pasangan Anda tuh nggak begitu, bukannya dia tuh nggak sayang lagi atau nggak cinta lagi, tapi memang karena Anda buat dia begitu. Dia sudah challenge diri dia, tambah ada buat challenge baru lagi. Ya semakinlah dia fokus ke situ. Akhirnya dia lupa segala-galanya. Nah, kadang-kadang dia diingatkan kan, oh iya ya, aku masih punya pasangan ini. Pasanganku lagi ngapain, dan dia kadang-kadang kan belum diingatkan, karena itu fokusnya itu sudah ke situ guys, udah terbagi fokusnya. Dan itu nggak salah, selama dia setia, selama dia tidak berfokus pada wanita lain gitu. Yang dia fokuskan kan pekerjaan dia, yang dia fokuskan kan usaha dia. Jadi wanita tuh kalau ngalah sama usaha laki-laki nggak masalah. Laki-laki punya usaha pekerjaan apa, wanita tuh ngalah nggak masalah guys, karena kan tidak mencederai kesetiaan. Justru laki-laki itu dibantu supaya dia tuh sukses, sehingga dia tuh sudah makin dekat dengan impiannya, sehingga wanita ini ada waktu untuk pasangannya gitu, ada waktu lebih untuk pasangannya gitu guys.
Nah gitu, dibantu apa yang kamu butuhkan sehingga kamu mencapai tujuan gitu. Sehingga kalau sampai tujuan nanti dia akan lebih punya banyak waktu untuk kita sebagai pasangannya, sebagai pasangan wanita pasangannya gitu. Nah, gitu logikanya, guys. Jadi itu perlu dipahami ya. Jadi fokusnya di mana dan apakah ini mencederai kesehatan apa tidak, itu perlu dipahami. Jadi janganlah cemburu terhadap pekerjaan atau fokus sang pria selama dia tidak berfokus pada wanita lain. Itu penting. Karena tiap laki-laki itu punya impian guys. Bukan cuma laki-laki, semua manusia punya impian kan. Apakah apakah baik kita menghalangi impiannya, menghalangi tujuan hidupnya, melakukan apapun yang dilakukan untuk impian hidupnya? Kan tidak. Kalau ada punya jalan lebih baik kan ada tinggal ajak dan ada ayo bareng-bareng gitu. Karena mungkin aja dia takut kan untuk melangkah ke sana karena dia tidak paham ilmunya, nggak punya pengalaman dan tidak punya keberanian untuk melangkah ke sana. Oke, jadi mungkin dengan video-video seperti ini ya kita berharap eh, tidak banyak tidak lagi yang banyak salah kaprah dalam hal ini, bahwa tidak selamanya, tidak semuanya laki-laki itu, pasangan laki-laki itu kalau tidak atau dia tidak perhatian atau cuek itu karena dia tidak sayang lagi atau tidak cinta lagi. Tidak guys, ini salah besar. Nggak semuanya begitu. Ada perlu lihat bagaimana sih psikologis seorang pria, apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang situasi yang ada pada saat itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.